Ibu mau cek dulu kerapihannya. Hari ini alhamdulillah yang putri rapi ya. Bajunya juga seragam semua. Yang putra juga rapi, pakai sepatu juga rapi, gesper juga dipakai ya. Untuk yang sebelah sini juga putrinya rapi, alhamdulillah. Dan hari ini berarti masuk semua kayaknya ya. Coba Ibu cek absennya biar lebih jelas. Bu. Bagas ada. Iyar. Fadila Yasmin. Jesinda. Rehan. Zaida. Moza. Nazril. Faiz. Sofi. Zahra. Zaid. Zeti. Vina. Divani. Nazil. Kadafi. Oke, alhamdulillah pada hadir semua hari ini. Baiklah. Masuk ke pembelajaran kita. Namun sebelum belajar kayaknya masih ada yang loyo nih. Udah sarapan belum ini? Ada yang belum. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Coba Ibu mau dengar. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Al-Huda. NKRI. Al-Huda. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian semua. Baiklah, untuk hari ini nanti kita ada kegiatan yang ekstra. Nah, mudah-mudahan sudah disiapkan. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Adakah yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya atau minggu lalu? Oh, Nazril. Coba apa, Zril? Tentang apa kita? Oh, itu. Apa itu? Oh, tentang sampah. Bahkan udah langsung dibahas ya sama Nazril. Apa itu sampah? Coba sekali lagi, Vina. Oh, barang yang harus dibuang, yang tidak dipakai lagi, kata Vina. Oke, kita pernah bahas itu. Selanjutnya, sampah itu dibagi berdasarkan sifatnya menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Masih ingat berarti. Apa aja sehat? Betul, sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Ada yang bisa masih ingat? Oh, Jacinda boleh. Oh, enggak, oh dia bingung. Oh iya, sampah yang bisa diuraikan, betul. Kalau anorganik, ada yang masih, oh Najril lagi, coba apa Najril? Oh, racun atau berbahaya itu anorganik. Oh itu, oh Yasmin lagi. Sisa sampah yang tidak bisa diuraikan, itu anorganik. Biasanya harus diapain kalau tidak bisa diuraikan? Didaur ulang. Selanjutnya, ada yang bisa nyontoin ke Ibu tentang sampah anorganik? Botol plastik, kaca, sedotan, besi, pinter ya. Secara garis besar atau keseluruhan tadi berdasarkan sifatnya ya. Tapi secara garis besar sebenarnya dibagi menjadi 3 sampah itu. Sampah apa aja? Organik, anorganik, dan B3. Apa sih B3? Betul, bahan berbahaya dan beracun. Ada yang bisa nyontoin ke Ibu? Sopi. Apa nak? Oh, bekas obat nyamuk katanya. Baygon contohnya. Ada lagi? Sisa sabun kata Zeti. Sisa oli, betul. Pape ya, sisa obat nyamuk cair ya, betul. Dan lain-lain. Baiklah, alhamdulillah berarti pertemuan yang lalu berarti masih kalian ingat. Selanjutnya seperti yang sebelumnya sudah kita rencanakan, hari ini kita akan membuat hasta karya. Temanya masih sama,
tentang gaya hidup berkelanjutan. Adapun tentang kegiatan hari ini kita akan berkaitan dengan karya seni dari yang namanya sampah anorganik. Jelas ya? Tadi sudah disebutkan contoh-contoh sampah anorganik. Jadi nanti kita bikin karya seni dari sampah anorganik. Sempat seminggu lalu sudah dipersiapkan. Apakah sudah dibawa semua? Namun sebelum kita praktek, alangkah baiknya biar lebih jelas, kalian lihat tutorialnya. Karena nanti kita akan membagi kelompok dan kalian juga setiap kelompok akan membuat hasta karya masing-masing. Jelas ya? Nanti yang putra juga punya hasta karya sendiri karena sudah mulai dirumuskan minggu kemarin. Yang putri juga terbagi 2 kelompok sudah mulai menyiapkan. Nanti kita lihat juga tutorialnya biar lebih jelas. Bisa diperhatikan? Baiklah, kita akan mulai nonton videonya dulu, video tutorial. Mati. Ini video yang pertama berkaitan dengan tema kita hari ini. Ini video kita yang pertama ya. Ulang lagi biar jelas. Nah, itu biasa ya, ada foto ibu juga ya. Nah, temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tentang pengelolaan sampah di lingkungan madrasah. Dan selanjutnya tadi sudah dibahas, ada tentang ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik berasal dari kata ekologi yang dalam bahasa Indonesia disebut ekologi. Sementara kata brick merupakan bahasa Inggris dari bata. Jika disimpulkan, ekobrik merupakan bata ramah lingkungan. Tuh ekobrik, bata ramah lingkungan. Ini contoh hasilnya, contoh hasil karya ekobrik. Nah, ada contoh tuh lagi baca buku ya di taman. Nah, itu jadi ekobrik alias jadi kursi. Kursi, meja. Nah, itu juga. Selanjutnya video yang kedua. Ini tutorial untuk pembuatan ekobrik. Perhatikan, nanti yang putra ini berarti tutorialnya. Proses pembuatan ekobrik. Sediakan alat dan bahan berikut. Alat-alat yang diperlukan. 1. Gunting. 2. Tongkat kayu. 3. Lap kering. Bahan-bahan yang diperlukan. 1. Sampah plastik. 2. Botol plastik bekas air mineral. Langkah-langkah pembuatan ekobrik. 1. Pilah sampah plastik. Bahan utama yang harus tersedia dalam membuat ekobrik adalah sampah plastik. Jenis sampah plastik bisa bermacam-macam, mulai dari kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik atau kresek, sampai dengan bungkus makanan. 2. Cuci dan bersihkan sampah plastik hingga kering. Cuci bersih terlebih dahulu semua bahan-bahan plastik menggunakan sabun atau deterjen. Pencucian bahan-bahan plastik ini sangat penting untuk menghilangkan bakteri yang menempel agar steril. Keringkan semua sampah-sampah plastik menggunakan lap bersih atau dijemur. Pastikan kesemuanya dalam keadaan benar-benar kering. 3. Sediakan botol bekas air mineral. Selain sampah plastik, kita juga harus menyiapkan botol bekas air mineral. Botol ini nantinya akan menjadi bata dalam membuat ekobrik. Botol tersebut tidak perlu dicuci jika sudah dalam keadaan bersih. Namun, bagian dalam botol harus kering sebelum diisi dengan sampah plastik. 4. Masukkan sampah plastik ke dalam botol. Sebelum memasukkan sampah plastik ke dalam botol,
Potong sampah-sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil menggunakan gunting. Lalu masukkan potongan-potongan sampah plastik ke dalam botol bekas air mineral. Isi botol dengan sampah plastik sampai semua bagian botol terisi penuh. 5. Padatkan sampah plastik. Padatkan sampah plastik menggunakan ujung tongkat ke seluruh ruangan botol. Jika masih tersisa rongga udara di dalam botol, isi kembali dengan sampah plastik sampai tidak ada rongga udara yang tersisa. Tutup botol. Setelah botol benar-benar penuh dan padat, 1 buah ekobrik telah diselesaikan. Ulang lagi proses yang sama untuk mendapatkan ekobrik lainnya. Simpan ekobrik yang sudah jadi di tempat teduh, hindari sinar matahari langsung agar tidak menyusut. Itu tentang ekobrik. Itu contoh-contohnya gitu. Selanjutnya tutorial membuat hiasan dinding ya Putri nih. Itu ada sedotan ya, dan siapkan lilin serta korek. Nanti digabung sedotannya, pakai jarum pentul dipanaskan sebentar, kemudian ditempelkan. Nanti nyambung sendiri dia. Ini untuk hiasan dinding. Nah, untuk dihiasnya dengan bunga-bungaan, boleh pakai kreasi kalian, tidak harus sama persis bunganya. Itu kerangkanya. Nah, sekarang bikin bunganya itu. Bunganya tidak harus sama persis seperti itu, boleh kreasi kalian. Sukanya bikin seperti apa. Yang Putra juga bisa nanti bikin kreasi dinding atau bingkai nanti. Nah, itu nanti kemudian dipanaskan. Nah, sudah. Kalau mau ikutin bunga yang seperti itu, tapi bisa juga bunga yang lain, nanti boleh Ibu ajarin juga. Kayaknya waktu itu ada juga yang bisa bikin. Nah, ini tutorial hiasan dinding ya. Udah, kita lanjut tutorialnya. Hiasan dinding sudah. Sekarang ke bingkai foto untuk yang Putri ya. Nah, yang Putra juga nanti perhatikan siapa tahu punya foto di rumah. Nah, ini. Nah, ulang. Itu tadi hiasan dinding ya. Itu tadi hiasan dinding. Sekarang tutorial membuat bingkai dari sedotan. Kalau tidak ada lem tembak bisa pakai double tip. Ada ya. Ada gambaran ya, bikin ininya, bingkainya seperti itu. Bu, kalau bentuknya yang lain boleh? Boleh, silakan. Kalian suka bentuk yang seperti apa? Itu hanya sekedar tutorial.
Itu nanti bisa dipakai untuk bunganya juga, bunga bingkai ya. Untuk yang bikin bingkai, ntar Putri ada kelompoknya. Tip bisa memakai double tip kalaupun nggak ada lem tembak. Nah, nanti tinggal ditempel. Untuk foto tinggal nanti ditaruh fotonya. Kalau nanti kaligrafi yang di belakang berarti bisa langsung dicopot dulu nih, langsung diukur langsung situ. Misalnya mau kaligrafi jeti bisa copot langsung pakai sedotan kayak tadi. Pakai double tip. Nah, seperti itu salah satu contoh bingkainya. Yang paling sederhana, Bu, kalau ditaruhin yang lain lagi variasinya silakan. Sekarang membuat yang namanya tatakan piring dari bungkus McT. Kalau itu contohnya, kalau kamu mau membuat ini ya, tatakan gelas. Lebih kecil, lebih imut. Haruskah bungkus McT, Bu? Tidak. Bungkus kapal api, bungkus yang kopi good day, atau bungkus-bungkus yang lainnya bisa. Daripada dibuang akan lebih baik didaur ulangnya dengan membuat sesuatu yang lebih berguna. Itu hanya contohnya dari bungkus kopi McT ya, atau teh itu. Yang lainnya bisa dari bungkus apapun, termasuk bungkus ciki juga bisa. Sebenarnya nggak harus jadi tatakan piring atau gelas, bisa jadi macam-macam. Bahkan bisa jadi tas, bisa jadi kerajinan yang lain, kerajinan dinding juga bisa jadi tikar, dan lain-lain. Itu contohnya, nanti digunting dulu pinggirnya sampai selesai. Kemudian disambung. Lihat bagian tengahnya di situ. Ambil lagi yang ketiga, sambungin. Yang keempat diambil lagi, jadi nanti membentuk kotak. Nah, kalau di dunia ninja udah kayak shuriken ya. Selanjutnya nanti disambung lagi, digabung. Itu baru 4. Disambung lagi di pinggirnya, dianyam lagi. Waktu itu kita pernah bikin anyaman. Nah, disambung lagi, masukin lagi, sambung lagi, sambung lagi, sampai seterusnya, sampai membentuk nanti kotak. Nah, di situ sampai habis. Kalau di situ kalau dihitung ada 12 buah ya. 12 bungkus McT-nya. Kalau nanti kalian berarti bisa lebih kecil kalau bikin tatakan gelas. Dimasukkan kembali. Jadi kalian merangkainya langsung dimasukkan. Kalau kemarin pas sedotan kan satu-satu. Situ mulai terbentuk. Jadi membuat anyaman lo ya. Ini lebih lebar karena buat tatakan piring. Kalau untuk tatakan gelas lebih simpel dan biasa lebih sedikit. Karena ini tatakan piring jadi lebih lebar. Nah,
sampai habis 12 gulungan di situ. Tinggal sedikit lagi. Nah, jadi kemudian dikunci ke belakangnya. Dimasukkan biasanya. Nah, masukkan seperti waktu itu kita nganyam pakai sedotan. Kunci masukin ke belakang. Sudah semua ya? Bapak Putra sudah? Putri sudah semua? Ibu mau lihat dan mau dengar presentasi dari yang Putra. Coba silakan yang komplitnya maju semua. Nah, hasilnya. Ya, silakan berbaris. Salahnya bareng. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan barang kami. Apa itu namanya? Ekobrik. Oke, silakan. Apa itu ekobrik tadi? Barang bekas yang bisa diuraikan. Baca lama lingkungan. Terbuat dari apa? Plastik. Oh, terus plastik. Untuk apa itu? Lagi bikin apa itu contohnya? Coba praktekkan. Kita imut ya, bersih imut ya. Imut banyak nih. Iya, buat salam. Ada lagi yang mau disampaikan? Berikutnya silakan Bapak Putri yang tadi membuat hasil karya dari bungkus kopi ya, tatakan gelas atau tatakan piring. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gelas. Sudah jadi? Sudah. Coba ditunjukkan. Silakan, itu terbuat dari apa, diterangkan. Dari gelas kopi. Terus diapain? Iya. Dianyam ya. Itu bisa dipakai untuk alas gelas ya, karena imut-imut semua. Coba sekali lagi tunjukin imut-imut ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kemudian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong. Terakhir, kelompok yang ketiga, silakan ibu.
Bisa membuatnya? Kerjakan bareng-bareng ya. Ini nanti bisa dipraktekkan aja di rumah untuk bikin foto atau hiasan gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Adalah membersihkan karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, kasih tepuk tangannya. Mau ditutup? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali ke posisinya. Kita review sebentar sebelum ditutup. Dari daur ulang sampah anorganik. Seni dari daur ulang sampah anorganik. Tadi ada apa aja? Ekobrik. Terus alas gelas atau tatakan gelas. Terus hiasan dinding dan bingkai. Itu semua terbuat dari sampah apa? Anorganik atau sejenis yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, hanya bisa didaur. Nah, salah satunya tadi yang kalian buat. Untuk sehari-hari tetap jaga yang namanya kebersihan. Tadi ada pesan dari kelompok Yasmin juga. Jaga kebersihan, jangan lupa sampah-sampah dibuang ke tempat sampah. Pisahkan antara sampah organik dan anorganik, ya guys. Kemudian jangan lupa yang putra, nanti kalau ada botol pun bisa dikumpulin, bisa terus dilanjut membuat ekobrik. Bisa jadi mungkin kalian bikin rumah dari ekobrik juga, atau mungkin kalian mau bikin taman di rumah. Kalau cowok kan suka membangun. Untuk yang putri, untuk rumah tangganya bisa tadi untuk tatakan gelas atau bisa yang perhiasan. Jelas ya? Bisa dimengerti? Bisa. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan berkaitan masih dengan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, tentang gaya hidup berkelanjutan, masih berkaitan nanti juga dengan sampah. Jadi insya Allah nanti ada pembahasan. Tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan untuk kebaikan kita semua. Padahal dengan adanya yang namanya daur ulang, sampah-sampah yang tidak bisa diurai bisa dipergunakan dan dipakai untuk kebutuhan ataupun hiasan di rumah maupun sehari-hari. Jelas ya? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap rajin belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Seperti biasa sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhan